Halo guys, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Point Break. Bagi kalian yang gemar dengan film action, rasanya sangat wajib untuk menonton film ini. Alasannya adalah karena di film ini banyak sekali adegan-adegan yang sangat seru. Film ini menceritakan tentang seorang mantan atlet yang bergabung dengan FBI. Pada tugas pertamanya, ia berusaha menyusup pada kelompok kejahatan yang tidak biasa. Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua orang pria tengah mengendarai motor trail melintasi puncak-puncak bukit dengan piawai. Diketahui, mereka ini sedang membuat konten YouTube. Tak sampai di situ, mereka melakukan aksi yang sangat ekstrim dengan meloncati sebuah jurang dan bertumpu di sisi jurang yang lain. Orang pertama berhasil melakukannya dengan sangat sempurna. Dia adalah Johnny Utah. Namun, hal naas terjadi kepada temannya. Dia tidak bisa mengendalikan motornya. Dia tersangkut di ujung jurang. Utah berusaha membantu, namun situasi yang tidak memungkinkan. Temannya itu jatuh dan tak terselamatkan lagi. Dan film pun dimulai. 7 tahun kemudian, si Utah bergabung dengan FBI dan terlihat sedang berlatih. Dalam tugas pertamanya sebagai agen FBI, dia langsung dihadapkan dengan kasus kejahatan yang tak biasa. Para penjahat ini merampok sebuah perusahaan berlian, lalu membagikannya secara cuma-cuma pada orang-orang miskin. Singkat cerita, para penjahat ini berniat merampok uang senilai jutaan dolar di dalam pesawat. Entah bagaimana caranya mereka ini bisa berada di dalam pesawat itu. Mereka memulai melakukan aksinya dengan menjatuhkan uangnya dari pesawat. Mereka menghamburkan uang yang tersusun rapi hingga berhamburan di atas langit. Mereka menutupi jejak mereka dengan mendarat di sebuah lubang besar. Uang yang berhamburan itu turun layaknya seperti hujan di sebuah desa kecil. Di lain tempat, si Utah ini sedang membahas dengan atasannya mengenai kejadian ini. Menurut si Utah, ini semua bukan tentang uang, melainkan cara mereka menghormati lingkungan, seperti yang dilakukan penggagas awal, yaitu Ono Ozaki. Tindakan yang mengacu pada hal spiritual yang disebut 8 Ozaki. Meskipun atasannya merasa kalau hal itu sangat tidak masuk akal. Namun, dengan pemahaman si Utah mengenai 8 Ozaki ini, si Utah mencoba mengidentifikasi tempat yang kemungkinan akan didatangi oleh kelompok penjahat ini. Singkat cerita, si Utah terbang ke Prancis menemui salah satu agen FBI yang ada di Prancis, yang bernama Papas, untuk mengantarkan ke tujuan yang ia maksud. Mereka pergi ke sebuah tempat di tengah laut, dengan banyak sekali ombak-ombak besar yang menjadi primadona bagi para peselancar. Dan di sana terlihat sangat ramai. Si Utah yang terlihat sangat gatal, dia ingin sekali menjajal berselancar pada ombak besar itu. Namun, tadi diduga di belakangnya ada juga orang yang ingin menaklukkan ombak yang sama. Mereka pun berselancar bersama pada ombak yang sama hingga akhirnya si Utah gagal dan tergelincir. Namun, tadi diduga orang yang tadi di belakangnya itu justru menyelamatkannya. Singkat cerita, di atas sebuah kapal, si Utah telah bangun dari pingsannya. Dan terlihat, dia ditemani oleh seorang yang telah menyelamatkannya tadi. Dia adalah Bodhi. Singkat cerita, si Utah bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu bernama Samsara. Mereka sedikit berbincang tentang kejadian yang tadi dialami oleh si Utah. Tiba-tiba, Samsara melompat dari kapal, dan Utah pun menyusulnya. Dan mereka pun berenang bersama-sama. Wow, mantap!
Saat pagi tiba, dia terbangun dari tidurnya. Terlihat ada si Bodi di sampingnya. Lalu si Bodi bertanya kepadanya apa yang dia cari, namun Utah tak menjawabnya. Kemudian si Utah diminta untuk mendatangi suatu tempat untuk bertemu dengan si Bodi. Singkat waktu, si Utah mendatangi tempat atas permintaan si Bodi tadi. Ternyata, dia ditantang untuk buy one dengan si Bodi. Tanpa ancang-ancang, si Bodi langsung memukul si Utah. Pertarungan pun terjadi. Utah yang mencoba melawan, namun tetap saja dia kalah oleh si Bodi. Di lain tempat, terlihat si Utah sedang menyendiri. Kemudian si Bodi menghampirinya. Si Utah sedikit menyinggung soal 8 Ozaki, namun si Bodi membantahnya dengan sedikit elakan. Bodi mengatakan kalau itu hanyalah mitos, lalu Bodi pun pergi meninggalkannya. Saat hendak pulang, ia dihampiri oleh rekan si Bodi, dan ia mengatakan bahwa mereka akan mengajaknya ke pegunungan Alpen untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Singkat cerita, mereka tiba di pegunungan Alpen. Tentu saja mereka akan melakukan aksi ekstrim yang berikutnya. Saat di tengah perjalanan, seorang rekan si Bodi bertanya kepada si Utah, apakah dia tetap ingin ikut atau pergi untuk pulang. Namun si Utah tetap ingin ikut dengan aksi mereka ini. Setibanya di puncak tebing, seseorang menyuruh untuk membuka tas si Utah. Ternyata isi di dalam tasnya ada sebuah batu yang cukup besar. Si Utah hanya tersenyum. Lalu si Utah memberikan batu itu pada si Bodi. Si Bodi menjatuhkan batu tersebut untuk mengukur ketinggian sebagai patokan mereka terjun nanti. Singkat waktu, mereka telah bersiap melakukan aksinya ini. Meski untuk pertama kalinya, tapi si Utah terlihat sangat siap dengan aksinya ini. Mereka melompat dari tebing dengan memakai wingsuit, sangat menakjubkan. Mereka terbang meliuk-liuk pada tepi dinding jurang. Utah yang multitalenta di bidang olahraga sangat piawai melakukannya, meski ini pertama kalinya untuknya. Sangat keren emang si Utah ini. Mereka pun berhasil melakukan aksi ekstrimnya ini, dan mereka pun terlihat sangat senang. Singkat cerita, mereka mendatangi sebuah tempat untuk beristirahat, dan terlihat di sana ada Samsara. Ternyata si Samsara ini adalah adiknya si Bodi. Mereka merayakan keberhasilan aksi mereka di sana. Hari berikutnya di pegunungan Alpen, mereka berencana melakukan aksi ekstrim yang lainnya dengan berselancar di atas pegunungan bersalju menuruni gunung-gunung salju yang curam. Tanpa diduga, si Utah memulainya lebih dulu dan memimpin rutenya. Sesampainya di ujung jurang, orang mengatakan kalau rutenya sudah habis, hingga takkan bisa melanjutkan aksi ini. Seorang rekan Bodi menghubungi helikopter untuk melakukan penjemputan karena dianggap rutenya sudah takkan bisa dilakukan lagi. Namun, si Utah yang bernyali besar ini justru nekat untuk melakukannya lagi, sehingga yang lainnya pun mengikutinya. Namun naasnya, salah satu dari mereka terpeleset hingga akhirnya dia terjatuh ke jurang. Si Utah pun merasa bersalah karena tak seharusnya ia melanjutkan aksinya saat di ujung jurang tadi. Ia terlihat sangat menyesali hal itu.
Singkat waktu, si Uta sedang melamun sendirian. Lalu datang Samsara menghampirinya. Mereka berbincang-bincang tentang apa yang terjadi pada aksi-aksi mereka itu. Setelah lama berbincang, mereka pun melakukan aksi ekstrim dengan bergesek biji. Wow, mantap. Keesokan harinya, si Utah menemui si Papas. Namun, si Papas justru memarahinya karena dia mengetahui apa yang dia lakukan semalam dengan si Samsara. Ternyata, si Papas mengawasi si Utah selama 24 jam. Ia mengatakan kalau seharusnya dia mengerjakan tugasnya, bukan malah bersenang-senang seperti itu. Singkat waktu, kelompok si Bodi tengah mempersiapkan aksi mereka yang selanjutnya, dan si Utah kembali diajak untuk melakukan aksinya ini. Tanpa sepengetahuan si Utah apa rencananya, ternyata mereka akan meledakkan sebuah pertambangan dengan bermaksud mengembalikannya ke alam. Aksi ini juga mengacu pada kepercayaan 8 Ozaki dengan mengembalikan apa yang telah diambil manusia pada alam. Si Utah yang terlihat kebingungan dengan aksi kali ini, merasa penasaran apakah memang benar mereka ini adalah kelompok penjahat yang selama ini ia cari. Si Utah yang tampak tidak setuju dengan aksi kali ini mencoba mencegah si Bodi untuk melakukan aksi ini, karena dianggapnya sangat berbahaya bagi mereka semua. Sebagian dari mereka menaruh bom di atas gunung untuk menciptakan ledakan yang sangat hebat. Sementara si Bodi berusaha mengganggu sebuah truk berisikan material pertambangan yang dijaga ketat. Hingga kekacauan pun terjadi dan membuat mobil yang mereka tumpangi terguling. Saat si Bodi hendak meledakkan bom, tiba-tiba si Utah mengatakan kalau dia adalah agen FBI sambil menodongkan pistol. Namun si Bodi yang tak peduli dengan perkataan si Utah tetap menekan tombol untuk meledakkan bomnya. Dan ledakan besar pun terjadi, hingga membuat gunung itu hancur. Bodi pun segera kabur dengan trail. Si Utah mencoba mengejar si Bodi, sembari menghindari reruntuhan ledakan gunung. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Namun, mereka mendapatkan hambatan di jalurnya yang membuat mereka jatuh dan terpental ke sebuah sungai kecil. Saat si Utah hendak menembak si Bodi, Bodi pun mengatakan kalau semenjak pertemuannya di Paris, dia mengetahui kalau si Utah adalah anggota FBI. Lalu si Utah bertanya, mengapa dia tetap membiarkannya masuk pada kelompok mereka. Si Bodi mengatakan kalau dia hanya menyelamatkannya. Jadi, di sini maksud si Bodi adalah si Utah tidak bisa menembak dirinya karena dia pernah menyelamatkan nyawanya saat dia tergulung ombak dan tenggelam saat berselancar di awal film tadi. Utah pun mengurungkan niatnya untuk menembak dan Bodi pun segera pergi meninggalkannya. Singkat cerita, si Utah diinterogasi oleh atasannya karena ia telah gagal menangkap kelompok penjahat ini. Namun kini mereka tahu kalau kelompok inilah yang membuat kejahatan yang selama ini mereka cari. Kemudian si Utah menduga kelompok si Bodi akan merampok sebuah bank. Hal ini dikarenakan sumber dana yang mereka gunakan telah dibekukan oleh FBI. Mereka mencoba merampok di kawasan yang tidak terlalu ramai, tempat terpencil di pegunungan. Dia pun langsung mendatangi tempat itu. Dan benar saja dugaan si Utah. Baku tembak pun terjadi antara mereka. Hingga salah satu dari Bodi tewas tertembak. Yang tersisa dari mereka mencoba kabur,
si Utah mengira orang yang dia kejar adalah si Body. Kejar-kejaran pun terjadi antara mereka. Namun, saat dia berhasil mengejarnya, dia hendak ditembak. Namun untungnya dia berhasil menarik pelatuk lebih dulu. Tanpa si Utah duga, orang yang ia tembak bukanlah Body, melainkan dia adalah Samsara, adiknya Body, orang yang pernah bercinta dengannya. Di tempat lain, ia melihat Body dari kejauhan, dengan tatapan penuh amarah. Namun saat ia hendak mendekatinya, sebuah kereta lewat. Si Body pun kembali lolos darinya. Di hari berikutnya, si Utah mencoba untuk mengidentifikasi tempat-tempat selanjutnya yang mungkin Body datangi untuk melakukan aksinya. Dengan pengetahuannya mengenai 8 Ozaki, si Utah mencoba mengidentifikasi tempat-tempat di seluruh dunia yang mungkin akan didatangi si Body. Karena si Body takkan pernah berhenti sampai dia melakukan aksi Ozaki yang ke-8. Hingga pada akhirnya, si Utah sangat yakin si Body akan mendatangi sebuah tempat yang dia kira. Tempat itu adalah sebuah air terjun. Air terjun Angel Falls di Venezuela, negara tempat si Body lahir. Utah mengatakan bahwa si Body akan melakukan aksi panjat tebing pada dinding air terjun itu tanpa menggunakan alat bantu sama sekali. Si Utah yang sangat menggebu-gebu ingin sekali menangkap si Body sebelum dia melakukan aksinya yang ke-8. Karena setelah melakukan Ozaki yang ke-8, si Body akan menghilang dan mungkin takkan pernah bisa ditemukan lagi. Singkat cerita, mereka telah berada di Venezuela. Si Utah pun segera bergegas mencari air terjun yang ia maksud, berharap si Body ada di sana. Dan benar saja, Body telah berada di sana bersama satu rekannya yang masih tersisa. Mereka pun segera memulainya. Terlihat si Utah yang sedikit terlambat mencoba menyusul mereka, memanjati tebing itu tanpa pengaman juga. Mereka merangkak naik dengan penuh hati-hati. Namun, di tengah melakukan aksinya, teman si Body yang tak sanggup melanjutkan aksinya lagi memilih untuk jatuh. Namun si Body yang sangat piawai tetap melanjutkannya, dan si Utah tetap merangkak mengejarnya. Setibanya di atas air terjun, si Body justru menjatuhkan diri dari atas air terjun yang sangat tinggi itu. Si Utah yang mencoba menahannya justru ikut jatuh bersama si Body. Beruntungnya, si Utah baik-baik saja. Namun, tak ada tanda-tanda dari si Body. Bahkan mayatnya pun tak ada, atau memang dia juga berhasil selamat. 7 bulan kemudian, di suatu tempat di Samudra Pasifik, terlihat sebuah helikopter hendak mendekati sebuah kapal kecil. Dengan dugaan si Utah yang selalu benar, ternyata benar saja, itu adalah si Body. Si Body hendak melengkapi aksinya pada rangkaian 8 Ozaki. Sebenarnya, si Body telah menyelesaikan seluruh rangkaian 8 Ozaki ini, andai saja dia tidak menyelamatkan Utah yang tenggelam saat berselancar di awal film tadi. Si Utah mengatakan kalau dia takkan bisa menyelesaikan ini mengingat cuaca yang sedang badai dan ombaknya terlalu besar. Namun si Body berkata bahwa ini adalah jalannya dan ini sangat indah. Dan Body mengatakan biarkan dia menyelesaikannya. Utah yang tak bisa berbuat apa-apa memilih kembali ke helikopternya.
Body yang berambisi menyelesaikan rangkaian 8 Ozakinya berselancar pada ombak badai yang besar itu. Ini ia lakukan semata hanya untuk menyempurnakan rangkaian 8 Ozaki. Hingga dia pun tergulung ombak, dan dia pun menghilang di telan air. Utah yang tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa memandanginya dari helikopter, lalu dia pun pergi. Di akhir film, terlihat Utah sedang berada di atas puncak gunung salju. Ia mencoba untuk menghilangkan kegabutannya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi pembahasan alur film Point Break. Seru bukan? Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, agar tidak ketinggalan video yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.